Oke, kita lanjut lagi. Ya, sebelumnya kita membahas tentang disclosure issues. Nah, di sini kita lanjutkan di Learning Objective 3, kita akan membahas mengenai laporan auditor dan manajemen. Nah, laporan auditor ini biasanya dia ada di sebelum laporan keuangan ya. Kalau di laporan tahunan itu dia ada di sebelum laporan keuangan, ada opini auditor terkait dengan laporan keuangan yang telah diaudit atau diperiksa. Kemudian kalau untuk laporan manajemen itu kalau di report annually, annual report atau laporan tahunan, biasanya di awal-awal ada management discussion and analysis seperti itu. Nah, kalau misalnya terkait dengan laporan keuangan, biasanya juga ada tanda tangan dari manajemen ya terkait dengan tanggung jawab atas penyediaan atau preparation dari laporan keuangan itu. Nah, kita bahas dulu laporan auditor ya. Laporan auditor, jadi auditor itu ketika melakukan audit, memeriksa laporan keuangan, nanti dia akan memberikan opini. Gitu. Terkait dengan apa? Terkait dengan kewajaran laporan keuangan, ya, kemudian apakah dia sesuai dengan standar atau tidak. Nah, ada laporan-laporan seperti unqualified, kan qualified berarti wajar tanpa pengecualian ya, berarti nggak ada pengecualian, aman-aman saja. Tapi kalau misalnya ternyata ada pengecualian, kayak qualified with explanation paragraph atau apa gitu, nah itu berarti nanti kan ada ungkapan lagi atau ada tambahan lagi dari auditor. Nah, apalagi kalau misalnya at first gitu ya, at first tidak wajarnya itu kenapa? Nah, biasanya kalau tidak wajar itu nggak comply, nggak mematuhi standar dan biasanya bersifat material. Kalau disclaimer biasanya itu auditor mendapatkan sedikit informasi karena mungkin ada dihalang-halangi klien atau bagaimana sehingga dia tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk memberikan opini. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh laporan audit. Ini laporan audit dari KAP PricewaterhouseCoopers ya. PricewaterhouseCoopers, dia itu mengaudit Nokia Corporation. Dia bilang di sini general meeting, kemudian ada responsibility laporan keuangan, yaitu responsibility dari board of director. Ada dia jelaskan ya tanggung jawab dari auditor, kemudian opininya apa? Opininya terhadap laporan keuangan konsolidasi itu seperti apa? Nah, dia bilang di sini, in our opinion, the consolidation financial statement give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flow of the group in accordance with international financial reporting standard as adopted by the EU. Jadi seperti itu, ya. Nah, ada opininya, other opini dia ada other opini juga nih di sini disebutkan ya. Oke. Nah, itu kemudian sekarang ini contoh yang di Indonesia nih yaitu laporan keuangan ini PT Bank Mandiri ya. PT Bank Mandiri yang diaudit oleh EY ya. Ernst & Young. Oke. Jadi ini opininya menurut kami ini kan biasa ya, biasanya mengaudit segala macam kapan, kemudian tanggung jawab manajemen itu apa, tanggung jawab auditor itu apa, kemudian di sini ada opininya. Opininya penyajiannya secara wajar dalam semua hal yang material, disebutkan seperti itu. Nah, hal lain-lain disertakan juga nih, disertakan hal lain-lain. Apa ini ada nggak yang hal-hal khusus? Sepertinya tidak ada ya. Tidak ada misalnya terkait dengan opini going concern atau apa tuh nggak ada. Oke, lanjut. Laporan auditor, oke. Ada kejadian-kejadian tertentu ya, meskipun tidak mempengaruhi opini kewajaran, opini unqualified, namun auditor itu perlu menambahkan paragraf penjelas. Kenapa? Ada terkait dengan yang disebut sebagai opini going concern, opini keberlangsungan usaha. Opini terkait dengan konsistensi yang diterapkan oleh perusahaan, misalnya kurang konsisten, misalnya ganti-ganti kebijakan akuntansi misalnya, atau misalnya menekankan atas suatu hal yang material misalnya ya itu. Nah, ada lagi di sini ya ini adalah yang dilaporkan qualified opinion atau opini wajar, biasanya wajar dengan pengecualian ya. Wajar dengan pengecualian di sini kita disebutkan scope limitation-nya, kemudian laporan tidak wajar
katakanlah tidak wajar untuk menyajikan laporan posisi keuangan atau hasil dari operasi karena apa misalnya ada kurang conformity, kurang kesesuaian dengan standar atau misalnya pengungkapannya itu nggak memadai. Tapi di sini biasanya kalau qualified opinion, lack of conformity-nya atau inadequate disclosure-nya itu tidak material, dianggap seperti itu. Namun kalau misalnya ketidaksesuaian dengan standar itu material gitu ya. Nah, itu akan diberikan opini adverse ya atau tidak wajar gitu karena tidak sesuai dengan standar. Namun biasanya hal ini tuh jarang ya, jarang terjadi apalagi misalnya perusahaan-perusahaan yang dia listing di bursa karena memang aturannya ketat kan kalau listing di bursa itu. Nah, kemudian berikutnya ada disclaimer tidak memberikan pendapat karena auditor itu nggak mendapatkan informasi yang cukup untuk bisa memberikan pendapat terkait dengan kewajaran laporan keuangan. Oke, kita beralih ke laporan manajemen. Jadi ada komentar manajemen, ada diskusi manajemen. Ini interpretasi dari manajemen terkait dengan laporan posisi keuangan, kemudian kinerja keuangan, arus kas, gitu ya. Nah, termasuk juga di situ komentar manajemen terkait dengan apa? Apa sih faktor utama atau penyebab ya dari kinerja keuangan perusahaan? Kemudian sumber pendanaan utama perusahaan itu dari mana? Kemudian dia target rasio liability, kemudian ya liquidity lah itu berapa? Nah, disebutkan juga di laporan tersebut itu adalah sumber-sumber perusahaan yang tidak diakui di laporan keuangan, yang tidak diakui di laporan posisi keuangan yang sesuai dengan IFRS. Nah, seperti itu. Ini ada lagi penjelasan ya tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Jadi manajemen itu bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan, kemudian menciptakan adanya sistem internal kontrol yang bagus. Karena kalau misalnya sistem internal kontrolnya nggak bagus kan bisa jadi dalam penyiapan laporan keuangannya itu bisa jadi nggak wajar juga kan gitu. Nah, sedangkan auditor adalah pihak independen yang melakukan penilaian atau pemeriksaan atas laporan keuangan yang mana pemeriksaannya itu dilakukan berdasarkan atau sesuai dengan standar. Acuannya dengan standar. Oke, ini learning objektif yang keempat, yang terakhir, berarti LO yang terakhir, yaitu terkait dengan current reporting issues. Tapi sebelum ke sini, sepertinya kita perlu membahas juga ya nanti, mudah-mudahan cukup waktunya, yaitu bentuk dari manajemen report ya, manajemen report. Kalau auditor report kan tadi udah ya. Oke, yang ini dulu, yang sini dulu aja ya. Yaitu terkait dengan laporan forecasting atau proyeksi. Jadi baik forecasting maupun proyeksi ini sebetulnya sama-sama merupakan apa ya? Kayak proyeksi keuangan atau kinerja di masa depan. Cuman bedanya kan kalau forecast itu what expected ya, apa yang diharapkan. Sedangkan proyeksi adalah apa yang kemungkinan terjadi gitu. Tapi sama-sama ini adalah forward looking future information. Jadi terkait dengan informasi ke depan atas dasar kinerja saat ini atau kinerja masa lalu gitu ya, terkait dengan kinerja masa depan tentunya disesuaikan dengan kondisi perekonomian atau kondisi global. Nah, berikutnya isu terkini berikutnya yaitu terkait dengan internet financial reporting. Ya, isu ini sebetulnya menarik ya karena memang perusahaan itu kan sekarang banyak menggunakan websitenya ya. Apalagi kalau mungkin sekarang itu bisa kita perlebar lagi isu ini yaitu terkait dengan misalnya memberikan informasi di media sosial gitu. Kalau ini di websitenya ya, di website kemudian ada link tentang laporan keuangannya, ada terkait dengan pengungkapannya gitu. Nah, ini juga sebetulnya memudahkan perusahaan itu berinteraksi dengan pengguna. Lebih mudah, lebih cepat gitu kan. Nah, kemudian pengguna juga bisa misalnya dia itu lebih bisa menggunakan atau dia itu lebih cepat lah sebenarnya. Dia misalnya pakai search, pakai hyperlink kan lebih cepat untuk mendapatkan informasi. Ya, sehingga informasi yang didapatkan itu lebih relevan karena kan dia lebih tepat waktu kan didapatkannya.
Yang berikutnya adalah terkait dengan laporan fraudulent financial reporting ya, terkait dengan fraud, kecurangan. Nah, ini kan sebetulnya kalau terkait dengan fraud kan ada laporan misalnya whistleblowing, ya kan? Kemudian ada laporan kalau di perbankan tuh money laundry itu kayak gimana gitu ya. Jadi ada beberapa sebenarnya pengungkapan untuk mencegah adanya fraudulent financial reporting ini. Karena kita tahu bahwa fraud itu dulu banget kan ada yang Enron, WorldCom gitu ya. Nah, di sini juga ada Parmalat, Syatam, kemudian Societe Generale. Di Indonesia mungkin ada ya Jiwasraya kali ya. Oke, ini tipe-tipe fraudulent financial reporting, walaupun kalau untuk saat ini perlu diupdate kembali ya datanya, bisa jadi cybercrime. Cybercrime di sini mungkin bisa jadi lebih tinggi gitu ya. Kalau di tahun 2016 asset misappropriation-nya dia lebih tinggi daripada yang lain. Oke, ini terkait dengan tipe kriminal di ekonomi gitu. Jadi di accounting firm itu di sini ya, di sini posisinya. Lanjut, jadi ini yang menyebabkan adanya kecurangan financial reporting, yaitu misalnya ingin mendapatkan harga saham yang lebih tinggi, terkait dengan loan covenant, debt covenant, atau misalnya alasan pribadi, alasan dari manajer secara pribadi, misalnya ingin mendapatkan kompensasi, ingin mendapatkan bonus atau promosi, maka dia istilahnya melakukan fraud atau kecurangan. Nah, ini penyebab misalnya katakanlah kenapa sih fraud bisa terjadi? Oh, mungkin nggak ada pengawasan atau kurang ada pengawasan dari sistem governance-nya. Atau nggak ada governance-nya, di situ nggak ada board of director, nggak ada audit committee, jadi lepas aja seperti itu. Atau misalnya lemahnya internal control perusahaan. Bisnis yang kompleks, kemudian estimasi akuntansi yang membutuhkan banyak judgement, adanya staff internal audit yang nggak efektif, hanya checklist saja, tapi pada dasarnya secara substansi tidak melakukan internal audit yang secara substansial, misalnya seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan fraudulent financial reporting. Kita coba lihat contoh laporannya ya sebelum kita akhiri video pembelajaran chapter 24 ini. Ini contohnya, masih laporan keuangannya PT Indofood ya tadi. Ini adalah manajemen analysis and discussion-nya atau analisa pembahasan manajemen. Ini biasanya disajikan dua bahasa ya. Nah, ini dia kasih di sini pada tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat bagi perekonomian global. PDB Indonesia sempat mengalami kontraksi sebesar sekian-sekian. Jadi dia sajikan terlebih dahulu tuh kondisi ekonomi saat ini seperti apa. Kemudian disajikan atau dianalisis ya, didiskusikan juga terkait dengan laporan laba rugi. Bagaimana kondisi laba ruginya, kemudian laba bruto, apalagi ini ya, laba tahun berjalan, penghasilan komprehensif lain, dan total laba komprehensif tahun berjalan. Itu laporan laba ruginya atau laporan kinerjanya. Sekarang laporan posisi keuangan, total aset, total liability, total equity, kemampuan dalam membayar utang, kolektabilitas piutang, arus kas gitu ya. Nah, ini juga disampaikan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Nah, kebetulan PT Indofood ini banyak sekali catatannya ya, maksudnya bukan catatan yang gimana ya, tapi ini terkait dengan pihak berelasi itu banyak sekali nih. Komitmen belanja modal, kemudian ada apalagi nih yang peristiwa setelah periode pelaporan ya, tadi kita bahas juga. Oke, kita lihat di paling belakang apa ya, pemutakhiran standar akuntansi juga disampaikan. Nah, ada pandangan tahun 2021. Jadi ada semacam proyeksi juga ini ya. Perekonomian Indonesia diharapkan akan membaik, didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dalam negeri, belanja pemerintah, serta investasi asing, dikatakan seperti itu. Pada tahun 2021, perseroan mengharapkan pertumbuhan penjualan neto konsolidasi dan sebagainya. Ini disampaikan juga pandangan tahun 2021. Nah, kalau untuk yang laporan keuangan lain, misalnya apa nih ya, Mandiri ya. Coba saya lihat, Mandiri perbankan, kita lihat dari ini saja. Kayak ada tinjauan perekonomian nih, analisis manajemennya, tinjauan perekonomian global seperti apa, perekonomian nasional, industri perbankan, jadi lebih detail lagi nih kayaknya. Posisi Bank Mandiri dalam perbankan seperti apa, tinjauan operasional, aspek pemasaran, segmennya, jadi lengkap. Seperti itu ya.
laporannya. Oke, teman-teman nanti bisa lihat di laporan keuangan terkait dengan disclosure ini. Kalian bisa membaca lebih detail terkait dengan disclosure terkait dengan laporan keuangan ini. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.